Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang yang ada di rumah. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat 8 dan 9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema mendapat kasih karunia Tuhan. Sekali lagi renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema mendapat kasih karunia Tuhan. Di mana di dalam ayat yang sudah kita baca dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia di dalam Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata ken, yang artinya perbuatan atasan kepada bawahannya, padahal sebenarnya bawahannya tersebut tidak layak menerimanya. Dan tentunya dalam hal ini, dalam firman Tuhan, ini merupakan tindakan Allah kepada manusia, di mana Allah memberikan sesuatu yang sebenarnya manusia itu tidak layak menerimanya. Dan dari ayat yang kita baca ini, Allah memberikan kepada Nuh kasih karunia itu. Sesuatu yang Allah berikan kepada Nuh, kepada manusia yang sebenarnya manusia atau Nuh itu tidak layak menerimanya. Di dalam bahasa Yunaninya, dalam Perjanjian Baru, ditulis dengan kata karis. Kasih karunia itu ditulis dengan kata karis. Dari kata kerja karisestai. Dan kata kerja karisestai ini dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan. Baik pengampunan dari Allah maupun pengampunan dari manusia. Jadi kasih karunia ini menunjukkan bahwa tindakan Allah, perbuatan Allah yang Tuhan berikan kepada manusia yang sebenarnya manusia itu tidak layak untuk menerimanya, yaitu pengampunan. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Yang pertama, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena ia seorang yang benar. Artinya, Nuh dibenarkan oleh Allah karena ia beriman kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar, itu ditulis dalam firman Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang benar. Tetapi di sini dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar. Artinya Nuh, dia dibenarkan oleh Allah karena dia beriman, percaya kepada Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 saya bacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat
mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi dikatakan bahwa Nuh itu menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena dia beriman kepada Allah, dikatakan karena iman. Sehingga Nuh dibenarkan oleh Allah dan dituliskan bahwa ia seorang yang benar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dengan kita beriman kepada Allah yang benar, yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua manusia sudah berdosa, tapi ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan kita menjadi orang yang benar karena dikuduskan, diampuni, disucikan oleh Tuhan. Ada ayat-ayatnya dalam Roma 3 ayat 25, Roma 5 ayat 1, dan masih banyak ayat yang lain. Yang kedua, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Dikatakan dalam ayat yang ke-9, dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dikatakan Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Artinya bukan berarti bahwa Nuh itu hidup dengan sempurna, tidak berdosa, bukan. Bukan artinya Nuh hidup dengan sempurna tanpa dosa. Karena semua manusia itu sudah berdosa. Namun di sini Nuh tidak bercela, artinya Nuh hidup di dalam ketulusan dan kemurnian. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-12, saya bacakan 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Puji Tuhan, dikatakan bahwa Rasul Paulus hidup dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dan itu juga kenapa dikatakan Nuh hidup tidak bercela, karena Nuh hidup di dalam ketulusan dan kemurnian. Marilah kita sebagai umat-umat Tuhan hidup tidak bercela, dengan hidup di dalam ketulusan dan kemurnian, bukan hidup di dalam kemunafikan, bukan hidup di dalam kepura-puraan. Hidup tulus kepada Tuhan, tulus kepada sesama, bukan hidup di dalam kemunafikan, bukan hidup dalam kepura-puraan, tapi kita mau hidup tulus, kita mau hidup di dalam ketulusan dan kemurnian. Yang ketiga, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Dikatakan dalam ayat yang 9 bagian akhir, Kejadian 6 ayat 9 bagian akhir dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang ketiga, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya Nuh bertindak bersama-sama dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah bukan berarti berdoa terus, pagi, siang, sore, malam, terus tidak bekerja, tidak beraktivitas, bukan seperti itu. Hidup bergaul dengan Allah artinya bahwa Nuh itu selalu berjalan bersama dengan Allah. Nuh selalu melibatkan Tuhan. Kalau kita membaca kisah tentang Nuh ini, Nuh juga bekerja, Nuh membuat bahtera dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah, karena dalam setiap apa yang dia kerjakan, Nuh selalu mengikut sertakan Tuhan, selalu bertindak bersama-sama dengan Allah.
Dan juga Nuh itu dia bersekutu dengan Allah, terus-menerus menundukkan dirinya kepada kehendak Allah untuk menyenangkan Allah. Dan marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita pun hidup bergaul dengan Allah. Kita mau selalu berjalan bersama dengan Tuhan, mau selalu melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Kita mau selalu mengikut sertakan Tuhan. Kita selalu berjalan, selalu bertindak bersama dengan Tuhan. Kita juga harus menundukkan diri kita kepada kehendak Allah, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu bergaul dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, marilah kita terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah sumber keselamatan. Dia yang memberikan kasih karunia, Dia yang memberikan anugerah kepada kita ketika kita beriman dan percaya kepadanya. Dan biarlah kita terus beriman dan percaya kepadanya. Dan biarlah kita juga terus hidup di dalam ketulusan dan kemurnian. Bukan hidup di dalam kepura-puraan, bukan hidup di dalam kemunafikan, tapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup di dalam ketulusan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan juga marilah kita mau selalu bergaul dengan Allah, selalu bertindak bersama-sama dengan Allah, selalu melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan, selalu melibatkan Tuhan. Dan kita menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita mau melibatkan Tuhan untuk menyertai segala aktivitas kita. Kita sama-sama berdoa, satukan hati kita. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus setia kepada Engkau, terus beriman dan percaya kepada Engkau, karena hanya Engkaulah sumber keselamatan kami. Jamah setiap hati kami, berikan kepada kami hati yang tulus, hati yang murni untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengundang Engkau Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam segala aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami mau selalu bersama dengan Engkau. Pimpin kami, tuntun kami kepada segala kehendak-Mu dan rencanamu, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.